Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pertemuan kali ini Ibu Bella bisa menyampaikan materi vektor kepada anak-anak semua. Anak-anak pasti sudah nggak asing lagi kan dengan istilah vektor? Ya, di fisika, kalian juga belajar materi vektor. Sebenarnya, pembahasan vektor di matematika maupun di fisika itu tidak jauh berbeda. Nah, kali ini kita akan membahas materi vektor yaitu tentang menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Anak-anak, sekarang Bu Bella tanya, apakah kalian pernah melihat istilah GPS pada handphone kalian? Pada handphone kalian pasti sering melihat istilah GPS. GPS adalah Global Positioning System. Nah, GPS ini yang nantinya akan menentukan letak lokasi yang ingin kamu tuju dengan bantuan sinyal satelit. Dalam waktu singkat, kalian sudah bisa deh menemukan arah lokasi yang ingin kalian tuju dengan GPS tersebut. Wow, keren banget ya. Ngomong-ngomong masalah GPS nih, kalian tahu nggak nih, ada ilmu matematika loh yang diterapkan dalam penentuan lokasinya. Mau tahu ilmu apa itu? Yaitu vektor. Keren banget ya, vektor ternyata bisa diterapkan pada teknologi yang secanggih sekarang ini. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini, Bu Bella harap kalian bisa menyimak dengan baik. Oke? Anak-anak, sekarang Bu Bella tanya, apa sih itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Notasi vektor biasanya dituliskan dengan notasi huruf kecil yang bercetak tebal, nah ya, misalnya A, B, dan C, atau dengan menggunakan anak panah di atasnya. Misalnya huruf A itu di atasnya itu ada tanda panah. Nah, anak-anak bisa lihat nih di layar slide. Selain itu, vektor juga dapat dinyatakan dengan dua huruf besar, misalnya AB, di mana di atasnya itu ada tanda panah. Nah, anak-anak bisa lihat ya di layar slide. Vektor, jika diilustrasikan secara geometris, maka akan seperti yang ada di layar slide, itu ada tanda panah, di mana ada titik A menuju titik B. Nah, dalam bentuk matriks, vektor V itu dapat dituliskan sebagai berikut anak-anak. V sama dengan AB sama dengan buka kurung, komponen X, dan komponen Y. Anak-anak bisa lihat ya di layar slide. Oke, agar kalian paham, silakan kalian simak contoh berikut ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh 1. Misalkan terdapat sebuah vektor A sebagai berikut. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat gambar di layar slide. Itu ada vektor A, di mana berada di diagram Kartesius. Dari gambar tersebut, maka diperoleh vektor A bergeser sejauh 4 satuan ke arah kanan. Nah, anak-anak bisa hitung sendiri ya. Di layar slide itu ada berapa peta yang mengarah ke kanan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 peta ya, atau 4 satuan. Berarti nilai komponen X itu sama dengan 4. Lalu, untuk mencari nilai komponen Y, kita lihat pergeseran vektor A ke atas atau ke bawah ya. Coba ada berapa satuan kalau dia mengarah ke atas? 1, 2, 3, 4. 4 juga ya. Berarti nilai komponen Y-nya itu sama dengan 4. Nah, jika kita selesaikan ke dalam bentuk vektor matriks, maka seperti ini. Vektor A sama dengan buka kurung komponen X, komponen Y, tutup kurung, itu sama dengan, tadi komponen X-nya berapa? 4. Terus komponen Y-nya berapa? 4 juga. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Vektor pada bidang bisa disebut juga sebagai vektor dua dimensi. Pada vektor dua dimensi, kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik x, y.
Anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar diagram kartesius yang ada pada layar slide Anda. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat dua buah ruas garis yaitu OP dan OR. Kita misalkan ruas garis OP sebagai vektor V dan ruas garis OR sebagai vektor R. Oke. Nah, vektor P termasuk vektor posisi, Nak. Kenapa? Karena memiliki pangkal di pusat koordinat 0,0. Gitu ya. Dan berujung di titik V yaitu 4,2, di mana X-nya adalah 4 dan titik Y-nya itu adalah 2. Sama halnya dengan vektor R, Nak, yang juga merupakan vektor posisi karena vektor R itu berpangkal di titik O 0,0 dan ujungnya di titik 2,4, di mana X-nya itu 2 dan Y-nya itu 4. Coba kalian perhatikan lagi. Benar ya? Gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Oh iya, titik Q pada koordinat kartesius itu juga bisa loh dinyatakan dengan vektor posisi. Nah, jika kamu tarik tuh garis lurus dari pusat koordinat ke titik Q tersebut, maka nilai vektor posisi akan sama dengan koordinat titik ujungnya. Jadi, titik Q juga vektor posisi. Nah, berdasarkan gambar tersebut, maka vektor posisinya adalah, kita lihat dari vektor R ya, berapa? Komponen X-nya berapa? 2. Kemudian komponen Y-nya 4. Paham sampai sini? Terus pada vektor P berapa, Nak? Komponen X-nya 4. Lalu komponen Y-nya berapa? 2. Gimana? Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh 2. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar tersebut, Nak ya. Berdasarkan gambar tersebut, maka diketahui ruas AB itu sama dengan berapa? Komponen X-nya berapa, Nak? Dari titik A ke B itu berapa? Ada berapa satuan? Berarti dia ke kiri ya. Ada berapa satuan dari titik A menuju B? Pada sumbu komponen X-nya berapa, Nak? Ada 10 satuan. Karena titik A ke B itu mengarah ke kiri, berarti mengarah ke negatif, Nak ya. Berarti negatif 10. Lalu komponen Y-nya berapa? Dari titik A ke atas, itu yang menuju B, ada berapa satuan, Nak? Ada berapa peta? Ada 2 satuan ke atas, Nak ya. Kemudian vektor A-nya berapa? Atau kita bisa tuliskan juga dengan ruas OA. Sama dengan komponen X-nya berapa? Dari titik 0 ke titik A-nya berapa? Berarti ke komponen X-nya berapa, Nak? Ada 6 satuan. Berarti kita tuliskan 6. Lalu komponen Y-nya berarti ke atas ya. Ada berapa satuan? Ada 5. Kemudian pada vektor B, berapa, Nak? Komponen X-nya berarti mengarah ke kiri ya, dari titik 0 ke B. Ada 4 satuan, karena dia mengarah ke kiri berarti negatif 4. Kemudian komponen Y berarti mengarah ke atas dari titik 0 ke titik B. Ada berapa satuan? Ke atas ada 7 satuan. Nah ya, karena ke atas jadi positif. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Kita misalkan OA sama dengan vektor A dan OB sama dengan vektor B. Sehingga vektor A dan vektor B merupakan vektor posisi yang bernilai vektor A itu adalah 6 dan 5 dan vektor B itu adalah negatif 4 dan 7. Jika kita menghitung nilai vektor B dikurang vektor A, maka akan diperoleh
vektor B dikurang vektor A, atau sama dengan OB dikurang OA. Itu sama dengan negatif 4 dan 7 dikurang 6 dan 5. Sama dengan negatif 4 dikurang 6 berapa? Negatif 10. Negatif 10. 7 dikurang 5 berapa? 2. Maka negatif 10 dan 2. Artinya, vektor AB dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Gimana anak-anak? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Kemudian kita akan masuk ke contoh 3. Diketahui koordinat titik B negatif 4,1 dan vektor AB negatif 6 dan negatif 5. Maka tentukan koordinat titik A. Dari soal tersebut, maka diketahui koordinat titik B itu adalah negatif 4 dan 1, di mana X itu adalah negatif 4 dan Y adalah 1. Dan vektor AB itu sama dengan negatif 6 dan negatif 5. Pertanyaannya, tentukanlah koordinat titik A. Gitu nak ya. Berarti cara menjawabnya gimana? Berarti ada dua titik, yaitu titik A ke B ya nah. Berarti AB itu sama dengan OB dikurang OA. Atau bisa kita tuliskan AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Maka pertanyaan tadi kan tentukan koordinat titik A. Berarti vektor A itu sama dengan vektor B dikurang AB. Vektor A sama dengan vektor B berapa tadi? Negatif 4 dan 1. Kita ubah ke bentuk matriks, yaitu komponen X-nya adalah negatif 4 dan komponen Y-nya adalah 1. Paham? Kemudian dikurangkan dengan AB. AB-nya berapa? Negatif 6 dan negatif 5. Kita operasikan nak ya. Vektor A sama dengan negatif 4 negatif dikurang. Kemudian kita operasikan vektor A itu sama dengan negatif 4 ditambah 6. Bu, dari mana Bu? Kok bisa jadi plus? Kan negatif dikurang negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi positif 6 nah ya. 1 ditambah 5 sama dengan negatif 4 ditambah 6 negatif 2, 1 tambah 5 itu 6. Maka koordinat titik A akan bernilai sama dengan vektor posisi. Jadi, koordinat titik A adalah negatif 2,6, di mana komponen X adalah negatif 2 dan komponen Y adalah 6. Kemudian, kita operasikan vektor A itu sama dengan negatif 4 ditambah 6. Bu, dari mana Bu? Kok bisa jadi plus? Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi positif 6 nah ya. 1 ditambah 5 sama dengan negatif 4 ditambah 6 negatif 2, 1 tambah 5 itu 6. Maka koordinat titik A akan bernilai sama dengan vektor posisi. Jadi koordinat titik A adalah. Sekarang kita masuk ke contoh 4. Diketahui koordinat titik V 2, negatif 1, titik Q 5,3 dan vektor R itu sama dengan VQ. Maka tentukan koordinat titik R. Dari soal tersebut, maka diketahui titik P 2, negatif 1, titik Q 5,3 dan vektor R itu sama dengan VQ. Pertanyaannya, tentukanlah koordinat titik R. Gitu nak ya. Berarti vektor R itu sama dengan PQ atau vektor R sama dengan vektor Q dikurang vektor P, dibalik nak ya. Lalu vektor R sama dengan vektor Q-nya berapa? 5 dan 3 dikurang vektor P-nya berapa? 2 dan negatif 1. Paham nak? Kemudian kita operasikan. Maka vektor R sama dengan 5 dikurang 2 berapa? 3. 3 dikurang negatif 1 berapa? 4. Jadi, koordinat titik R akan sama nilainya dengan vektor posisi
vektor R, yaitu 3,4. Gimana? Sampai di sini paham, nak? Insya Allah paham ya. Selanjutnya, kita akan menentukan panjang vektor pada bidang 2 dimensi. Misalkan vektor R merupakan vektor pada ruas garis OR. Maka, vektor R dapat dinyatakan dengan vektor S sama dengan komponen X dan komponen Y. Nah, pada gambar yang ada di layar slide, OPR membentuk segitiga siku-siku dengan sisi alas X, sisi tegak Y, dan sisi miring vektor R, nak ya. Oleh karena itu, panjang vektor R itu dinotasikan dengan vektor R dimutlakkan. Sehingga dapat dicari menggunakan teorema Pythagoras, yaitu vektor R dimutlakkan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gimana? Sampai di sini paham? Baiklah, agar kalian paham, silakan kalian simak contoh berikut ini. Diketahui vektor A, negatif 3 dan negatif 4, di mana negatif 3 adalah komponen X dan negatif 4 adalah komponen Y. Dan vektor B adalah negatif 5 dan 1, di mana negatif 5 adalah komponen X dan 1 adalah komponen Y. Pertanyaannya, tentukanlah panjang vektor A dan panjang vektor B. Anak-anak, tadi penjelasan Ibu Bella sebelumnya tadi, apa nak rumus panjang vektor? Vektor R dimutlakkan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, sekarang kita cari dulu panjang vektor A, nak ya. Berarti panjang vektor A itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan X-nya tadi berapa? Vektor anak negatif 3. Berarti kita tuliskan negatif 3 dikuadratkan ditambah Y-nya berapa? Negatif 4 ya. Berarti kita tuliskan negatif 4 dikuadratkan. Maka sama dengan akar dari 9 ditambah 16 sama dengan berapa? 9 tambah 16? 25. Berapa nak akar dari 25? 5. Jadi, panjang vektor pada vektor A itu adalah 5 satuan. Oke, panjang vektor A udah dapet nih. Sekarang kita cari panjang vektor B. Sama aja caranya, kita masukin aja nih. Komponen X-nya berapa? Negatif 5. Kita tulis negatif 5 kuadrat ditambah komponen Y-nya berapa? 1. Kita tuliskan 1 kuadrat. Maka sama dengan akar dari 25 ditambah 1. Berapa? 26. Akar 26 ya. Jadi panjang pada vektor B adalah akar 26 satuan panjang. Gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham nak ya? Baiklah, demikianlah pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu Bella sampaikan dapat memberikan pengetahuan baru kepada anak-anak, wawasan baru, serta manfaat kepada anak-anak semua. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan yang telah Ibu Bella sediakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.